Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Gloria Kayen yang selalu bersuka cita karena Tuhan menyertai kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Mari kita menggunakan waktu saat ini, pada pagi hari ini untuk berbakti memuliakan Tuhan. Dengarkanlah panggilan berbakti dari Kitab Ibrani pasal 13 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan agar seluruh rangkaian kebaktian kita dipimpin dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami, karena pemeliharaanmu sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan Engkau sudah menolong dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu secara jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kami Jemaat Gloria Kayen siap untuk berbakti memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu pada kebaktian pada pagi hari ini. Tiap-tiap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, biarlah kami semuanya berbakti dengan kesungguhan hati dan penghormatan hanya kepada-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan pujian Tuhan Harapanku, nyanyian pujian nomor 285. Kita nyanyikan bait 1, 3, dan 5. Harapanku sepanjang waktu, suara-Mu ku dengar lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang Juru Selamat berkatiku. Tuhan harapanku, setiap saat. Jikalau Tuhan jauh, aku sesat. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang Juru Selamat berkatiku. Tuhan harapanku sepanjang waktu, selama-lamanya
yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Mari kita siapkan pujian Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Pada gembala jemaat kami persilahkan. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya terus mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Silahkan Alkitabnya disiapkan dan kita memohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau beri kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat rohani dari penjelasan firman-Mu. Dan hamba-Mu memohon supaya dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya setiap kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Judul khotbah pada pagi hari ini, berjemaat dengan kenormalan baru. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam 1 bulan ini khotbah selalu ada istilah yang baru, yaitu dengan kenormalan yang baru. Satu tatanan yang baru. Kita merindukan, atau kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang yang tahu kebenaran, sesungguhnya berkaitan dengan kenormalan baru itu kita sudah bisa sangat paham. Karena dari nasihat firman Tuhan kita dapat belajar banyak hal berkaitan dengan kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu duniawi, tetapi kita benar-benar menjadi orang yang sudah dimerdekakan. Dan bahkan hidup kita adalah hidup memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus berjemaat dengan kenormalan baru dalam kita bersama menghadapi satu pandemi COVID-19 ini? Kita semuanya harus diajar, bahkan mendisiplin diri, menjaga kesehatan kita, juga menjaga kesehatan orang di sekeliling kita. Apalagi dalam berkaitan berjemaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup normal dengan tatanan yang baru. Apanya yang baru? Seharusnya ini menjadi satu perenungan kita. Pemerintah sudah memberikan istilah bagi kita dan kita menangkap itu semuanya, dan kita akhirnya kalau dikaitkan dengan firman Tuhan ini sangat cocok dengan kehidupan kita. Apalagi di dalam hidup berjemaat. Yang baru apanya? Rohaninya itu harus aman dan sehat untuk mempraktekkan satu tatanan yang baru pada saat nanti kita kembali berkumpul di dalam ruang kebaktian. Kita tentunya harus mempraktekkan
satu kehidupan rohani yang aman dan sehat. Karena ini akan berpengaruh satu dengan yang lainnya. Ini menuntut kedisiplinan rohani dalam kehidupan kita berjemaat. Kita harus cek ya. Kalau saudara sekarang ini kemana-mana, apalagi masuk pertokoan itu kan dicek itu. Suhunya, suhu tubuhnya enggak boleh 37,7 lebih enggak boleh. 36,3,5 baru boleh. Dan sebelum masuk pertokoan itu harus cuci tangan. Memastikan bahwa kita masuk ke pertokoan itu dalam keadaan yang sehat. Di luar sana sudah mempraktekkan. Apalagi di dalam jemaat. Apa yang paling terpenting? Kalau kerohanian gimana kita ngeceknya? Apakah ada alat atau ditempel Alkitab begini ya, langsung bunyi. Alkitabnya berubah jadi emas, warna cerah, oh berarti rohaninya bagus. Kalau Alkitabnya langsung jadi gelap, wah ini rohaninya jadi jelek, wah ini tidak seperti itu. Kita sendiri yang tahu, yang harus kecek. Harus tahu bahwa rohani kita itu sehat di dalam Tuhan. Karena dengan kerohanian yang sehat kita akan jadi aman. Aman bagi diri sendiri dan aman bagi orang-orang di sekeliling kita. Jasmaninya harus sehat dan aman. Ini juga. Rohani, jasmani harus komplit ini ya. Itulah sebabnya diberitakan kita sudah mendapat informasi. Di dalam kenormalan baru yang mau melaksanakan kebaktian, di dalam ruang kebaktian itu kan harus dibatasi. Harus 30% dari kapasitas gedungnya. Harus menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Harus mempunyai termogan yang untuk mengetes suhu tubuh. Dan harus ada checklist, nanti ada petugas yang datang. Sehingga itu memerlukan satu prosedur dari pemerintah. Bagaimana, apakah kita bisa melakukan itu semua? Belum lagi dibatasi anak-anak, ibu hamil dan orang tua untuk sementara waktu belum diizinkan untuk masuk di ruang kebaktian. Jadi itu semuanya bertujuan agar jasmani kita itu dipastikan sehat dan aman bagi diri kita dan bagi orang-orang sekeliling kita. Kemudian hidup normal dengan tatanan yang baru itu berkaitan dengan apa? Dengan perilaku kita yang aman dan sehat. Perilaku, disiplin, itulah sebabnya selalu dihimbau. Kalau keluar rumah ya pastikan bahwa kita dalam keadaan yang sehat ya, jangan kita tidak sehat lalu pergi keluar. Minimal pakai masker. Jadi ini satu tatanan yang baru yang kalau diterapkan ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, berkaitan dengan nas firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, berkaitan dengan jemaat yang adalah keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang sedang menggembalakan jemaat di Efesus pada waktu itu, Timotius sebagai seorang gembala jemaat harus mengawasi dirinya, mengawasi ajarannya, supaya orang-orang yang digembalakan itu dalam keadaan aman, sehat jasmani rohaninya. Karena diajar dengan doktrin yang benar dan ajaran yang sehat. Sebab akan muncul guru-guru palsu yang menyesatkan. Sebab akan muncul orang-orang di dalam jemaat yang sudah terpengaruh tadi dengan pengajaran yang salah. Mereka ingin memalingkan telinganya dari kebenaran dan mencondongkan telinganya kepada pengajaran yang salah. Wah, ini lebih bahaya lagi. Ketika jemaat itu disesatkan, maka jemaat akan mengalami kemunduran rohani. Bukan lagi sehat dan aman, tetapi berbahaya. Apalagi gembala jemaatnya tidak sehat, tidak aman. Wah, ini berbahaya sekali. Itulah sebabnya di pasal 3 ini
Firman Tuhan memberikan persyaratan bagi yang menginginkan jabatan sebagai gembala jemaat. Nah, kalau gembala jemaat, pemimpin di dalam jemaat itu dituntut untuk memenuhi kriteria yang ada, apakah ini hanya untuk gembala? Rupanya kalau ini diterapkan dalam kehidupan berjemaat, ini juga cocok sekali. Sehingga gembala jemaat dengan anggota jemaat sama-sama menghidupi satu persyaratan yang firman Tuhan berikan. Dan kalau itu semuanya dipenuhi, maka jemaat itu menjadi jemaat yang hidup dengan kenormalan yang baru. Mempraktekkan standar kebenaran yaitu firman Tuhan dan akal sehat, sehingga mereka dapat menjadi satu kesaksian yang cemerlang di tengah-tengah dunia ini. Jadi semua tuntutan yang baik dan yang berguna itu, di ayat 1 sampai 7 tadi ya sudah kita baca, rupanya itu juga cocok untuk gembala jemaat. Memang itu persyaratannya. Terlebih lagi kalau diterapkan dalam kehidupan anggota jemaat. Apakah itu cocok, berguna? Tentu berguna. Siapa sih yang tidak menginginkan menjadi jemaat, menjadi pribadi yang tak bercacat? Tentu semua kita menginginkan. Setelah kita diselamatkan kan kita rindu hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita semakin membenci dosa. Kita semakin menjadi pribadi yang bersemangat untuk menambahkan pengetahuan kebenaran. Kita rindu orang lain diselamatkan, dan bukankah itu menjadi ciri khas orang Kristen lahir baru? Kalau pada pagi hari ini kita belajar bagaimana menjadi jemaat dengan kenormalan yang baru, lalu bagaimana kita menjalaninya? Firman Tuhan berkata, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ada kehidupan yang bisa dinilai oleh orang luar. Ada kehidupan yang bisa dinikmati oleh jemaat. Jadi secara internal itu menjadi kehidupan yang dinikmati. Dinikmati itu kan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna di dalam kehidupan jemaat. Berkaitan dengan kehidupan pribadi. Jadi kita kan mau berjemaat dengan kenormalan yang baru. Kita cek bagaimana kehidupan pribadi kita. Firman Tuhan katakan, memberikan satu gambaran tak bercacat. Nah, tak bercacat itu apa? Apakah tak bercacat itu berkaitan dengan fisik? Atau berkaitan dengan kehidupan keseluruhan seseorang itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus kita pahami di sini bahwa dulu kita orang berdosa. Tetapi karena anugerahnya kita diselamatkan. Pada saat kita bertobat, pada saat kita percaya, mengaminkan Yesus Kristus mati di kayu salib, menanggung dosa kita menjadi orang Kristen yang diselamatkan. Hidup kita, firman Tuhan katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam diriku. Jadi yang dimaksud tidak bercacat ini adalah satu kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus. Kita benar-benar dimerdekakan. Tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu duniawi. Itu berkaitan dengan kehidupan pribadi. Dalam berjemaat dengan kenormalan baru, mari kita cek
bagaimana kehidupan pribadi kita tak bercacat. Lalu berkaitan dengan kehidupan moral. Kehidupan moral itu artinya satu kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Satu kehidupan yang terkendali, bukan seperti kuda liar, ya, tahu kuda liar. Itulah sebabnya dapat menahan diri. Bijaksana, sopan. Jadi ini kan berkaitan dengan moral. Moral berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya. Hidupnya menggunakan moralitas yang tertinggi. Dari apa? Dari firman Tuhan. Karena Alkitab ini ditulis oleh Allah yang maha kudus, tentu dia menuntut satu kehidupan yang kudus. Moral yang tertinggi yang harus kita ikuti. Jadi dengan kenormalan baru ini seharusnya kita sebagai orang percaya sudah terbiasa dengan hal itu. Karena kita mempunyai patokan. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang mendatangkan berkat, pikirkanlah itu. Karena kita Filipi. Berkaitan dengan moral. Satu kehidupan yang dikendalikan, yang dituntun oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita menjadi seperti kuda liar. Ya. Ini sudah beberapa bulan ada pembatasan, lalu sudah diumumkan new normal, lalu semua berbondong-bondong, jadi jalan jadi penuh, jadi ramai semua, akhirnya dievaluasi lagi. Jogja diperpanjang lagi sampai 30 Juli ya kalau tadi lihat berita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan moral kita sebagai orang Kristen itu harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menampilkan satu pribadi yang bermoral sangat tinggi. Pada saat kekristenan mencapai puncaknya, artinya puncaknya itu ketika kekristenan berada di tempat yang sangat menghormati Tuhan Allah, maka lagu-lagu himne itu dikarang. Lagu-lagu yang agung, lagu-lagu yang tidak pernah lekang oleh waktu, yang sampai hari ini kalau kita dengar kita masih menikmati berkat rohaninya. Itu ditulis ketika orang Kristen pada puncaknya mereka menjunjung tinggi moral berdasarkan firman Tuhan. Pada saat mereka menghormati Tuhan Allah, masa di mana penganiayaan terjadi, tetapi disitulah mereka tetap menjunjung moralitas yang tinggi. Lagu-lagu rohani dikarang oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kehidupan sosial, kita cek lagi. Dalam berjemaat ini bagaimana kehidupan sosialnya. Firman Tuhan katakan ini bukan saja untuk gembala jemaat, tetapi kalau diterapkan dalam kehidupan seluruh anggota jemaat ini sangat cocok, sangat sesuai. Berkaitan dengan kehidupan sosial bagaimana dia? Dia harus menunjukkan satu pribadi peramah dan pendamai. Dikatakan dia seorang yang peramah, pendamai. Tentu tidak suka bertengkar juga ya. Bagaimana kenormalan baru ini kita berjemaat itu kan inginnya itu kita tinggal di dalam komunitas yang penuh dengan keramah tamahan. Komunitas yang penuh dengan cinta kasih. Ketika kasih kebanyakan orang sudah mulai dingin karena jahatnya manusia, semakin merajalela sehingga kasihnya menjadi dingin. Kita semua rindu berada di tempat, di komunitas, di dalam jemaat di mana keramah tamahan, di mana cinta damai itu dinyatakan dalam kehidupan yang nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam berjemaat,
dengan kenormalan baru, kita merindukan kehidupan sosial yang bagaimana. Satu interaksi satu dengan yang lain menunjukkan bagaimana. Apakah menunjukkan cinta kasih, keramah tamahan, pendamai, ini yang kita rindukan. Kita merindukan dan bahkan kita ingin hidup di dalamnya. Dan bahkan mempraktekkan satu kehidupan yang ramah, yang cinta damai. Di dalam kehidupan sosial dia juga menunjukkan bukan sebagai hamba uang. Uang memang kita perlukan, tetapi uang bukan segala-galanya. Jangan sampai gara-gara uang persahabatan, persaudaraan itu bisa dirusak. Ya. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Dalam kehidupan sosial ini kan pada saat kita bersosialisasi gitu, yang paling rawan kan masalah uangnya. Gara-gara uang tidak seberapa nama kita jadi tercemar. Ya. Gara-gara uang tidak seberapa kita jadi tidak jadi berkat, bahkan jadi batu sandungan. Itu berkaitan dengan kehidupan sosial. Bagaimana dengan urusan keluarga? Firman Tuhan mencatat di sini suami dari satu istri, berarti juga sama istri dari satu suami, jangan dibolak-balik. Berarti kan kalau suami dari satu istri berarti istri boleh dari lebih dari satu suami, enggak seperti itu. Ini menunjuk kepada satu kehidupan rumah tangga yang harmonis, satu rumah tangga yang menjunjung tinggi nilai sebuah pernikahan. Mengontrol, kata kuncinya di dalam keluarga. Mengontrol, mengendalikan. Mengendalikan itu bukan dengan tangan besi, bukan diktator ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan anatomi tubuh kita itu berkaitan dengan kepala, berkaitan dengan satu kepedulian untuk memikirkan, satu kepedulian untuk mampu mendengar, mampu melihat, mampu merasakan. Dan dari mulut kita keluar satu perkataan yang memberkati. Ini dalam urusan keluarga. Dia harus menjadi seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Dihormati. Ya. Jangan seperti Lot ya, yang diabaikan. Ya. Bahkan dianggap sebagai guruan ketika Lot memberikan satu perintah kepada ada menantunya, ayo kita segera pergi, Tuhan akan menunggang balikan ini Sodom dan Gomora. Dianggap cuma bercanda saja. Ya. Atau seperti Imam Eli yang diabaikan oleh anaknya. Tidak seperti itu. Di dalam jemaat berkaitan dengan keluarga, firman Tuhan memberikan petunjuk kepada baik gembala jemaat, baik kepada semua anggota jemaat. Dia harus menjadi kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Dan ini berkaitan dengan satu kesaksian. Bukankah sebuah bangsa yang besar, bangsa yang hebat itu dimulai dari satu lembaga yang terkecil dulu di dalam keluarga. Keluarga-keluarga yang hidup dengan rukun, dengan harmonis, penuh hormat, cinta kasih, lalu meningkat lagi dalam lembaga, gereja demi gereja, lalu itu akan mendukung, menunjang menjadi sebuah bangsa yang besar, yang kuat. Tapi kalau keluarga demi keluarga hancur, wah, tidak ada harapan lagi. Dan rupanya iblis itu tanpa lelah dia ingin menghancurkan keluarga demi keluarga. Baru-baru ini kan ada berita seorang artis ya, yang ditangkap, bahkan digeledah rumahnya, rupanya ditaruh di sebuah guci atau kota itu ada ganja. Tidak ada yang tahu semuanya, hanya suami, hanya bapaknya yang tahu tempatnya. Jadi ini kan menunjukkan tidak ada kepedulian. Satu rumah tidak ada yang tahu ya. Itu belum lagi kasus-kasus yang lain itu kan yang banyak terjadi, polisi menggeledah dan akhirnya ditemukan dan semua keluarga terkejut. Ya, kok kami tidak tahu ya, memang kamu nggak mau pernah cari tahu ya. Itulah sebabnya urusan keluarga ini memang menjadi sangat penting di dalam kehidupan berjemaat, apalagi dalam kenormalan yang baru. Semua harus peduli.
Semua harus mengerti satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya lihatlah kepala kita ini loh. Yang di dalamnya ada pikiran, ada perhatian. Di dalamnya itu ada telinga yang sanggup untuk mendengar yang tidak terdengar oleh orang lain. Mata yang sanggup melihat sampai kedalaman hatinya. Indera penciuman yang sanggup merasakan. Jangan sampai anak-anak kita berkeluh kesah kepada orang lain. Ya. Kita harus bisa mendengar itu, bisa memahami itu. Dan akhirnya dari mulut kita keluar satu perkataan yang memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat Gloria Kayen yang berbahagia karena dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan pengalaman kekristenan? Di dalam persyaratan sebagai gembala jemaat yang juga cocok untuk seluruh warga jemaat, dikatakan bahwa janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Di dalam pengalaman kekristenan harus bagaimana? Seseorang itu harus bertumbuh dan dewasa. Bukan saja gembala jemaat yang bertumbuh dan dewasa, tetapi seluruh anggota gereja harus menunjukkan pertumbuhan dan kedewasaannya. Jangan sampai disinggung lagi oleh Rasul Paulus bahwa dari segi umur engkau seharusnya sudah menjadi pengajar. Tetapi sampai sekarang masih makanan lunak yang kamu konsumsi, ini kan tidak cocok dengan umur. Jadi di dalam pengalaman Kristen yang menjadi penghalang itu firman Tuhan katakan kesombongan. Kesombongan. Ada cerita katanya ada seorang anggota gereja yang tidak cocok sama semua khotbah katanya. Ketika dengar khotbah lalu dia komentar kurang mantap khotbahnya. Dia datang lagi ke gereja lain kurang mantap lagi. Lihat di YouTube pengkhotbah kurang mantap lagi. Lalu siapa yang paling mantap gitu. Jadi kadang-kadang kesombongan ya. Kesombongan. Jadi merasa dia sudah tahu segala-galanya. Sehingga ketika ada hamba Tuhan yang menjelaskan firman Tuhan selalu dia nilainya negatif. Ini kurang mantap katanya. Ini kurang, wah pokoknya kurang terus. Bahkan ada anggota gereja itu yang ini cerita di gereja lain ya. Jadi sepanjang kebaktian bahkan saat khotbah itu yang dia bulat itu dibolak-balik sampai enggak habis-habis sampai selesai khotbah dia baru muncul lagi gitu ya. Jadi kalau dengar khotbah itu katanya, wah ini masih rohaninya masih di bawah saya katanya. Nah, itulah sebabnya disinggung di sini. Bagaimana pengalaman kekristenanmu? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan? Apakah pertobatanmu itu sudah bisa dirasakan oleh orang lain? Ini menjadi satu batu uji yang terus kita evaluasi. Itulah sebabnya di dalam penata layanan itu kan selalu dilihat dulu. Ini gimana dia jadi Kristennya ini sudah cukup lama atau dia baru saja bertobat? Atau sudah lama tapi tidak ada pertumbuhan rohani. Itulah sebabnya dikatakan agar apa? Agar jangan dia sombong. Agar jangan dia kena hukum iblis. Wah ini iblis bermain tapi iblis juga yang menghukum dia ya. Jadi semakin sombong itu kan iblis semakin mengipas-ipasi itu ya. Kalau orang sedang lagi marah itu kan tambah dia kasih angin gitu ya. Tapi ujung-ujungnya dia yang celaka. Nah di dalam pengalaman kekristenan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata kuncinya itu bertumbuh dan dewasa. Nah di masa di mana beberapa bulan ini kita tidak ada acara kebaktian di dalam ruang kebaktian dan kita jarang bahkan dihimbau untuk membatasi diri untuk berkerumun atau bergerombol atau bersekutu lah kalau di dalam gerejanya. Itu kan seharusnya kalau kita yang sudah dewasa dan bertumbuh rohaninya itu kan nggak jadi soal sebenarnya. Kenapa?
Loh, kita kan bisa belajar firman Tuhan, bisa memuji Tuhan sendiri atau di dalam keluarga. Jangan sebaliknya, semakin lama kita tidak ada acara bergereja, lalu semakin lama semakin meredup semangatnya. Karena seharusnya tidak seperti itu. Orang yang bertumbuh dewasa, orang yang sudah tahu kebenaran, dia akan menggunakan banyak cara untuk dia bisa bertumbuh dalam kebenaran. Tapi bersyukurnya itu kan ketika corona datang itu kan kita sudah punya teknologi ya. Jadi saudara bisa bayangkan kalau kita hidup di masa tahun 80-an itu ya, yang orang jarang punya HP ya. Jarang orang apalagi YouTube, apalagi HP aja jarang ya. Jangankan tahun 80-an itu, tahun 2000 agak minggir, 2000-an itu jarang ya. Saya dulu pernah pelayanan di Lampung Timur itu tahun 2003 itu kalau mau telepon itu harus ke wartel itu yang pakai antena. Kalau anginnya goyang-goyang gini enggak dengar suara ya. Dan baru sekitar tahun 2005 atau 2008 itu baru ada BTS yang dipasang. Jadi tahun 2020 ini ya dengan adanya pandemi corona ini, tapi teknologi juga sudah semakin canggih. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit ya. Kalau kita mau ya, untuk bertumbuh. Jadi jangan jadikan alasan, wah kita kan lama udah tidak bergereja, sudah lama tidak berjemaat, mungkin suruh buka Alkitab lagi sudah lupa mana Matius, mana Markus, mana kitab Wahyu, jadi bolak-balik nggak tahu apa-apa ya. Jangan seperti itu Bapak dikasih Tuhan Yesus. Semakin seharusnya kita dalam kekristenan ini semakin bertumbuh, semakin dewasa. Apalagi zaman sekarang banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang bisa kita akses. Tinggal persoalannya kita mau atau tidak. Lalu yang terakhir dari cara kita mengetahui bagaimana kita berjemaat di tengah kenormalan yang baru ini, kita harus cek bagaimana kehidupan kita di masyarakat. Dikatakan ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Bagaimana kehidupan bermasyarakat? Gembala jemaat, bagaimana hidupmu di luar masyarakat? Apakah kamu menjadi pertapa sejati gitu ya? Pertapa sejati, keluar-keluar sudah keluar kumis dan jenggotnya. Tidak kenal dunia luar, bahkan tetangga di sebelah kanan kirinya ada sakit, ada apa, tidak pernah tahu dia. Kan bukan seperti itu. Bahkan seharusnya kita menjadi bagian dari masyarakat yang menunjukkan bahwa kita pribadi yang peduli. Dikatakan, hendaklah ia juga mempunyai nama baik, kesaksian, dan teladan hidupnya itu jadi berkat. Dikenal. Kalau bertangga itu kan ciri khasnya dikenal toh ya. Dikenal. Kalau saudara bertamu ke rumah si A misalkan, saudara tanya, Pak, rumah Bapak A di mana? Oh, Bapak A yang itu yang suka, yang baik orangnya, saya antar sampai ke rumahnya. Jadi kalau terkenal baik itu enak. Dari ujung jalan sampai ujung jalan orang kenal semua dan ada satu kesaksian dan keteladanan hidup. Puji Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita masih bisa menjadi saluran berkat. Wah, puji Tuhan. Kehidupan kita bermasyarakat bagaimana? Akhirnya jemaat itu benar-benar hidup dengan satu tatanan yang baru. Tatanan yang baru yang sebenarnya di firman Tuhan sudah diajar. Bahkan kita sering membaca nas firman Tuhan ini. Dan bahkan sering kita dengar khotbahnya. Tetapi semakin kita diajarkan, semakin kita tahu ternyata kita sudah punya tatanan yang baru itu. Satu kehidupan yang menggambarkan satu kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang berguna bagi sesama.
hidup secara pribadi menjadi berkat bagi sesama kita. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita siap menjadi jemaat dengan kenormalan yang baru? Kalau nanti kita kembali berjemaat di ruang kebaktian ini ada satu tatanan yang baru, jangan kaget, jangan marah ya. Ingat apa? Kita tadi peramah pendamai. Nanti saudara penerima tamu langsung tes pakai termogan lalu 38 derajat, Bapak Ibu jangan masuk dulu ya. Lalu Bapak Ibu marah-marah, jadi bertengkar, ini nggak jadi berkat. Harus tunduk, oh ya saya pulang dulu atau istirahat dulu atau berobat dulu. Ketika nanti disuruh cuci tangan, saya kan sudah mandi di rumah. Nggak tahu tadi di sepanjang jalan megang apa, nggak tahu juga. Maka suruh cuci tangan itu. Nah, duduknya juga nanti akan ada pembatasan ya. Kecuali kalau WHO sudah mengumumkan, sudah clear, tidak ada lagi COVID-19, baru seperti biasa. Nah kita ini kan berkaitan dengan orang banyak, ini kan kita harus cari yang aman, yang nyaman. Ya. Jangan sampai kita ceroboh lalu terjadi yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana jemaat Gloria Kayen? Apakah mau menjadi jemaat yang menyumbangkan nilai-nilai luhur dalam kenormalan baru di tengah masyarakat? Tentu nilai-nilai yang berdasarkan firman Tuhan, yang berdasarkan akal sehat. Bagaimana jemaat Gloria Kayen? Apakah bersedia? Apakah mau? Apakah bertekad untuk memiliki kepedulian, memiliki perasaan sepenanggungan menghadapi segala sesuatu yang terjadi sehingga kita menjadi bagian dari masyarakat dan kita memberkati, menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah mempraktekannya. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga firman-Mu tidak berlalu dari pendengaran kami, tetapi kami simpan dalam hati dan pikiran kami dan kami terapkan dalam hidup kami sehingga menjadi berkat bagi diri kami sendiri dan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita respon firman Tuhan dengan nyanyian pujian, Hitunglah Berkat-Mu. Nyanyian pujian nomor 348. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bila kau melihat orang banyak uang, ingat harta Kristus tidak terbilang. Hitunglah berkat-Mu sungguh tak terperi. Surga milik ahli waris ilahi.
hitunglah berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian, hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Tuhan Allah yang menguatkan. Hitunglah berkat-Mu malak pun serta sepanjang umur hidupmu di dunia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin Bapak Gembala Jemaat. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian sudah selesai. Dan mari kita mengakhiri dengan memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian sudah selesai. Kami semua diberkati oleh firman, pujian, dan doa. Dan kami menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan ini. Berkatilah pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Dalam menjalani kehidupan ini kami bersandar kepada pemeliharaan-Mu. Dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan memberkati, sehingga dari setiap rezeki yang kami terima dapat kami kelola dengan penuh bijaksana, sehingga seisi rumah kami dapat tercukupi. Bapa di surga, kami menyerahkan pada bulan Juni ini saudara-saudari kami berulang tahun. Hamba-Mu berdoa memohon supaya Bapak Gideon Suyoko, Bapak Arsono, Bapak Iska, Bapak Agung Purwanto, Saudari Anita, Saudari Lesita, Saudara Rehan, Saudara Wawan Sagoto, Ade Albert dan Ade Elroy, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dengan umur yang dilimpahi dengan berkat dan rahmat Tuhan, sehingga tahun-tahun yang akan mereka jalani menjadi tahun-tahun yang diberkati Tuhan. Kiranya mereka menjadi murid Kristus yang setia. Dalam setiap pergumulan Engkau menolong mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan pada saat kami menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan penyerahan hidup kami ini. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Rohul Kudus kiranya tetap serta. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Maranatha.